Halo Sobat NK, perkenalkan nama saya Julia sebagai fisioterapis dari klinik NK Health. Nah Sobat NK, di sini ada nggak sih yang pernah atau sedang mengalami keluhan pada area pergelangan tangan, tepatnya di sisi dalam yang sejajar dengan kelingking? Kalau iya, simak videonya sampai habis ya. Nah sebelumnya, ayo kita kenalan dulu sama yang namanya TFCC. Apa sih itu TFCC? TFCC merupakan kepanjangan dari Triangular Fibrocartilage Complex, yang dimana merupakan suatu struktur gabungan antara beberapa sendi di area pergelangan tangan, dimana di dalamnya itu ada beberapa ligamen, kemudian juga ada cartilago atau tulang rawan sebagai jaringan pengikat di area situ untuk menstabilisasi pergerakan di area pergelangan tangan. Nah, biasanya pada area TFCC itu bisa terjadi cedera akibat adanya benturan langsung dari luar, misalnya seperti tertimpa benda pada area TFCC-nya langsung, atau mungkin jatuh dengan tangan menopang seperti ini, atau juga akibat gerakan-gerakan yang sifatnya berulang atau repetitif yang mana memberikan beban langsung pada area TFCC-nya. Misalnya pada olahraga seperti baseball atau golf atau badminton seperti itu, atau mungkin biasanya kalau orang nge-gym push up gitu biasanya sakit. Nah, jadi apa sih yang bisa kita lakukan kalau ada cedera pada TFCC? Biasanya kalau pada fase-fase akut atau kejadiannya masih baru-baru nih, biasanya itu nyerinya bakalan kerasa banget. Jadi fokus kita itu untuk menurunkan nyerinya dulu, bisa dengan kompres es. Kemudian juga biasanya akan dianjurkan untuk dilakukan imobilisasi atau diistirahatkan dulu pergelangan tangannya. Biasanya pada dokter itu bisa dipasangin brace misal. Nah, walaupun pada masa akut atau misalnya dipasang brace dan tidak bisa banyak pergerakan pada area pergelangan tangan, itu kita juga bisa tetap latihan penguatan pada jari-jari tangannya, kemudian juga pada sendi-sendi atasnya seperti siku, kemudian bahu. Nah, biasanya kalau ada injury atau cedera pada TFCC, itu akan menimbulkan sakit apabila ada gerakan-gerakan memutar pada area pergelangan tangan, misalnya membuka toples atau buka knop pintu, atau pas push up juga bisa kerasa sakit. Nah, sementara kalau sudah masuk ke fase kronis, biasanya setelah 2 minggu, yang mana nyerinya itu sudah lebih berkurang, sudah tidak terlalu muncul di setiap gerakan, itu kita akan fokuskan pada penguluran, kemudian juga penguatan di otot-otot area tangan. Nah, gimana sih cara latihan serta peregangan untuk mengurangi keluhan terkait TFCC ini? Ikutin gerakannya ya. Nah, untuk latihan yang pertama, kita bisa menggunakan bola, kemudian gerakannya kita meng-squeeze atau menekan bolanya, dan fungsinya ini untuk penguatan otot-otot area tangannya. Ini bisa diulang 8 repetisi untuk 2 set. Nah, untuk gerakan selanjutnya kita bisa menggunakan beban seperti ini. Gerakannya naik, kemudian turun. Nah, sebisa mungkin gunakan meja sebagai penyangga dan bahu serta sikunya itu tegak lurus 90 derajat. Nah, ini bisa dilakukan ke beberapa arah. Bisa dibalik kayak gini. Kemudian juga ke samping. Kalau tidak ada barbel, itu bisa pakai botol diisi air, kemudian dilakukan gerakan seperti ini. Dan juga bisa gerakannya rotasi, memutar. Sementara untuk peregangannya itu bisa dilakukan dengan gerakan seperti ini. Jadi posisikan tangannya lurus, kita beri tarikan pada telapak tangan, tarikan ke atas. Ini untuk meregangkan otot bagian bawah sini. Kemudian dibalik, ini juga untuk otot area tangan, tapi bagian atas. Nah, untuk setiap tarikan kita tahan setidaknya 10-15 detik. Kemudian baru rilis. Seperti itu. Nah, selain gerakan-gerakan tadi, di fisioterapi juga ada penggunaan alat-alat seperti ultrasound misalnya, yang bisa membantu mempercepat perbaikan
sel-sel di dalam yang tadi terkena injury. Kemudian juga ada latihan-latihan lain yang mungkin bisa dikonsultasikan langsung dengan cara datang langsung ke fisioterapinya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi dari gerakan-gerakan tadi, apabila ada gerakan-gerakan yang terlalu menimbulkan nyeri, itu sebaiknya dihindari supaya tidak memprovokasi dan tidak terjadi re-injury. Apabila kamu ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa hubungin nomor di bawah ini ya. Salam sehat!